Nah, itulah kenapa kemudian saya lebih setuju ketika pemerintah mengatakan bahwa menghadapi pandemi COVID ini ya kita harus melakukan adaptasi ke normalan baru. Artinya new normal ini sebetulnya mengajak kita bahwa ya kita harus 2 kali lebih mempersiapkan diri. Halo, kembali lagi bersama saya Mas Gansyah di Ruang Tamu. Dan kali ini kita kembali kedatangan tamu istimewa. Di samping kanan saya, beliau sudah ada untuk teman ngobrol kita kali ini. Dan kali ini kita akan berbicara tentang produktivitas generasi muda atau yang biasa kalian sebut milenial nih. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana sih pemuda harus produktif di era pandemi atau new normal yang sekarang. Nah, tentunya beliau juga ini adalah orang yang aktif di berbagai macam bidang. Dia adalah seorang pengusaha, dia seorang pembina organisasi kepemudaan, dan tentunya dia adalah sivitas akademik di Universitas Sulawesi Barat. Nah, mungkin untuk lebih mengenal beliau, langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan, para penonton, pemirsa Ruang Tamu Sumber News. Terima kasih untuk kedua kalinya kepada adinda saya Anja yang telah mengundang saya hadir di Ruang Tamu pada kesempatan ini. Saya mungkin nggak akan terlalu berbicara banyak hal, tetapi karena saya diberi waktu khusus, mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol, kita bisa sharing ya. Betul. Terkait hal-hal yang akan dibahas pada ruang tamu ini. Khususnya menyangkut produktivitas pemuda ini. Oh, ya. Ini menarik memang ya. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdu ya. Saya saat ini tinggal di Majene, tepatnya di daerah sekitar Lempang ya. Dan alhamdulillah kebetulan aktivitas saya saat ini juga bekerja di salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Barat, namanya Unsubar, Universitas Sulawesi Barat. Dan selain saya bekerja di Unsubar, saya juga aktif pada beberapa kegiatan, walaupun saat ini kondisi pandemi membatasi ruang gerak kita, apalagi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lembaga atau organisasi, dan juga berkaitan dengan aktivitas usaha, bisnis. Tetapi ini sebenarnya ada hikmah, ada hikmahnya. Karena kenapa? Justru dengan kondisi ini kita ditempa dan diajarkan untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan bagaimana kita beradaptasi. Saya kira nanti juga ini ngobrolnya akan lebih menguji ke situ ya. Iya. Karena tadi saya dapat informasinya kayak gitu. Yang mudah-mudahan saya tidak keliru ini ya. Ya, saya kira itu. Oh ya, ini juga penting. Kalau status, alhamdulillah saya sudah punya teman tinggal. Jadi tak usah ditanyakan lagi statusnya nih teman-teman. Ini kan jangan sampai ada yang tanya, oh itu masih jomblo atau tidak? Sudah ada yang punya ya Pak, sudah ada pendamping rupanya. Nah, mendengarkan aktivitas beliau, tentu teman-teman kita sudah yakin lah bahwa untuk berbicara produktivitas kepemudaan atau berproduktivitas selama masa pandemi, kita sudah menemukan orang yang tepat. Karena beliau sangat dari ceritanya keseharian beliau ini sangat produktif. Dia seorang pengusaha dan juga mengurusi berbagai lembaga dan juga aktif juga di kampus. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, bagaimana sih sebenarnya Bapak ini memaknai tentang pandemi ini atau new normal ini? Bagaimana Bapak memaknai hal itu? Iya, terima kasih. Melihat kondisi sekarang sebetulnya ada beberapa hal-hal penting yang bisa kita garis bawahi. Kenapa pandemi COVID yang
menyerang hampir di seluruh dunia. Bahkan ini merupakan pandemi yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, akhirnya kita lihat banyak sekali negara-negara yang hampir kolaps ya, baik itu di sisi tidak hanya di bidang kesehatan, namun di sisi ekonomi, politik itu sangat berpengaruh. Saya tidak akan berbicara ke arah yang lebih detail tentang pandemi ini karena itu bukan bidang saya ya. Ini nanti para pemirsa ini, para netizen nanti pikirnya saya dokter ya. Nah, saya hanya mencoba mengangkat sedikit bagaimana melihat sisi lain dari pandemi COVID ini ya. Apalagi sekarang pemerintah masih tetap memberikan status bahwa pandemi ini, COVID ini statusnya darurat ya. Dan hampir sebagian besar daerah di negara kita, di Indonesia ini itu masih rata-rata berada pada zona merah ya. Namun saya lihat di kondisi kita di Majene khususnya Sulawesi Barat, alhamdulillah belum begitu signifikan, tetapi ya tetap kita waspada. Dan saya sebagai orang yang sangat intens dan aktif mengikuti perkembangan ini COVID ya, baik di media, di berita-berita, di cetak elektronik. Sebetulnya hal ini bisa kita antisipasi, bisa kita tangani tanpa harus mengandalkan bahwa pandemi ini hanya bisa diatasi dengan adanya vaksin atau pandemi ini penghalang bagi aktivitas. Ya itu sebetulnya menurut saya itu bukan satu-satunya alasan bahwa kita tidak akan produktif di masa pandemi sekarang. Nah itu ya tadi mohon maaf yang ditanyakan bagaimana sih memaknai pandemi ini sebenarnya? Iya, memaknai pandemi saya kira kita belajar dari sejarah ya. Di era hampir siklus 100 tahun yang lalu itu kita kenal, dan saya pun sebetulnya baru mendengar bahwa dulu juga dunia dilanda wabah virus yang sangat kuat pada waktu itu, sehingga pada waktu itu bertepatan dengan Perang Dunia Pertama, itu Perang Dunianya itu terhenti karena adanya wabah. Nah itu salah satunya adalah flu Spanyol. Dan ternyata juga korban yang ditimbulkan itu tidak sedikit ya. Nah hanya saja bedanya sekarang dengan mungkin wabah dulu yang sering kita dengar ya, bahwa dulu itu akses informasi tentang wabah menyerang suatu negara itu tidak secepat sekarang ya, di mana pandemi virus COVID ini menyerang. Karena melalui media teknologi informasi saat ini, saya rasa memang informasi tentang COVID ini tidak lambat penyebarannya, cepat sama dengan penyebaran itu ya. Sehingga kalau kita melihat di situ kan tentu banyak informasi-informasi penting yang bisa kita cerna ya, bisa kita ambil, bisa kita implementasikan. Pertama mungkin bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan tentunya menguatkan sisi-sisi nilai-nilai psikologis yang ada dalam diri kita. Contohnya ini kan sekarang kan seperti di beberapa daerah ada istilah yang mungkin sering kita dengar namanya panic bullying ya. Jadi ada kepanikan yang justru membuat kita merasa bahwa meskipun daerah kita ini masih aman-aman saja, tetapi kita sudah menganggap daerah kita ini sudah tidak aman, alias kita dilanda kekhawatiran, kita tidak usah keluar rumah, kita tidak usah beraktivitas karena pandemi sangat berbahaya. Nah, menurut Bapak, apakah dengan pandemi ini atau new normal ini bisa menghambat produktivitas generasi muda, kira-kira Pak? Ya baik. Sebetulnya kondisi sekarang ya, pandemi ini hampir kurang lebih
6 bulan kita sudah menghadapi ini. Terkait produktivitas, menurut saya sih itu tergantung bagaimana kita bisa mengantisipasi, melakukan hal-hal yang kemudian bisa menghindarkan kita dari kemungkinan besar kita tertular virus ini ya. Gitu. Kalau dari kondisi di daerah kita, khususnya di Majene ya, di Sulawesi Barat ini, penyebaran virus ini memang masih tergolong agak rendah ya, walaupun kita pun sebenarnya juga patut prihatin dengan kondisi bahwa semakin bertambahnya orang yang terkena pandemi ini membuktikan bahwa penerapan protokol kesehatan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, kita ketahui kan sesuai dengan data kesehatan dari WHO dan pemerintah sendiri, bahwa penularan virus ini kan jelas sekali. Pertama, ini interaksi secara langsung, ada kontak fisik, kita harus menggunakan masker, walaupun kita tahu bahwa diri kita sehat, tetapi belum kita tentu bisa jamin bahwa lawan bicara kita juga itu sehat. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana ada jarak, kita menjaga jarak. Nanti seperti yang kita lakukan hari ini, saya diundang, ya, saya melepas masker karena saya anggap bahwa saya ada jarak dengan Anja ini ya. Ini kan salah satu hal yang menurut saya secara tidak langsung kita melakukan penerapan kesehatan dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kita melakukan aktivitas itu tidak mempengaruhi secara psikologis sehingga kita tidak merasa panik, tidak merasa khawatir. Walaupun juga penerapan kesehatan ini selalu memperhatikan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, itulah kenapa kemudian saya lebih setuju ketika pemerintah mengatakan bahwa menghadapi pandemi COVID ini ya kita harus melakukan adaptasi kenormalan baru. Artinya new normal ini sebetulnya mengajak kita bahwa ya kita harus 2 kali lebih mempersiapkan diri kita. Yang tadi mungkin kita tidak bersih, yang mohon maaf kata kutip mungkin kita jarang cuci tangan gitu kan? Iya betul. Justru sekarang kita bisa lakukan itu. Nah, jadi sebenarnya menurut Bapak dengan adanya new normal ini, pembatasan ini secara pembatasan sosial ini seharusnya tidak berpengaruh ya pada produktivitas generasi muda, karena balik lagi ke pribadi generasi muda tersebut begitu ya Pak ya? Iya, contoh mungkin lebih aja ya. Ini kan sekarang aktivitas kampus ini bisa boleh dibilang 80% ini terhenti, khususnya kegiatan mahasiswa dan aktivitas lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi baik itu di kampus, di luar kampus maupun komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Saya kira ini sih menurut saya bagian dari impact dari sebuah keharusan bahwa penerapan protokol kesehatan itu menjadi prioritas utama. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa protokol kesehatan itu tidak akan membunuh kreativitas kita sepanjang kita mampu melihat peluang-peluang untuk memanfaatkan media-media yang ada. Apalagi sekarang kan kita ini kan anak milenial gitu kan, betul. Anak zaman now. Sehingga untuk bagaimana kita mengimplementasikan pemahaman kita tentang teknologi informasi, penggunaan media sosial tentunya ke arah yang positif, kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas itu bisa kita lakukan. Salah satu contoh mungkin kita melakukan kompetisi digital secara online, penulisan gagasan-gagasan dalam bentuk misalnya blog, itu kita perlombakan di tingkat mahasiswa, tingkat pemuda mungkin, atau misalnya teman-teman pemuda kita ajak untuk bagaimana mengembangkan ide-ide kreatifnya berwirausaha melalui marketplace, startup, atau mungkin bagaimana kita menerapkan pola hidup yang sehat itu melalui kegiatan olahraga ya, kegiatan misalnya peningkatan kesadaran kita untuk selalu hidup sehat. Tentunya ini bisa kita lakukan. Kenapa tidak? Sekarang kan banyak teknologi misalnya. Seperti kalau kita mau melakukan seminar itu ada namanya Zoom meeting gitu kan. Zoom, ya betul. Kita tidak terlalu walaupun kenyataannya kondisi psikologis itu mempengaruhi kita ya.
terasa bahwa kegiatan itu tidak maksimal kita lakukan. Oke. Tetapi saya Menarik nih Pak, menarik. Iya. Nah, mungkin saya ketika kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang berbasis online, nah masih sangat segar diingatan ini Pak tentang PKKMB online kan, Iya. yang dilakukan oleh Sulbar ini. Iya. Nah, tetapi ada kalangan atau sebagian orang yang menganggap bahwa pertemuan-pertemuan online atau kelas-kelas online, seminar-seminar online itu kurang efektif nih Pak. Nah, apakah ini betul sebenarnya kurang efektif ataukah kembali lagi kepada pribadinya, gimana nih Pak? Ya, kalau boleh jujur sih, ya saya mengatakan pasti beda lah suasananya ya. Dan semua orang pasti sudah merasakan itu ketika misalnya penerimaan mahasiswa baru di tahun-tahun sebelumnya itu mungkin terlihat lebih meriah, lebih banyak orang hadir ya. Tidak ada pembatasan-pembatasan sosial. Yes. Atau mungkin protokol-protokol yang seperti kita lalui sekarang. Itu jelas tentu berbeda. Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi diri kita sendiri ya. Mungkin kita kurang semangat gitu. Tetapi yang saya tahu bahwa nilai dari kegiatan ini sebetulnya bukan kepada bagaimana kegiatan ini dikemas semeriah mungkin. Itu menurut saya bukan itu yang kita capai. Yang kita capai sebetulnya bagaimana kegiatan ini memberikan output melalui pengenalan kepada calon-calon mahasiswa bahwa begini loh kita bermahasiswa. Yang tadinya kita ini siswa, ya sekarang tidak lagi sebagai siswa. Sekarang kita sudah bertransformasi sebagai menjadi mahasiswa. Itu mungkin secara substansi ya. Oke. Tetapi kalau boleh saya katakan apa yang kita lakukan kemarin khususnya Sulbar ya, ketika melakukan penerimaan pengukuhan atau rapat senat, saya kira sangat bagus. Pembatasan yang dilakukan melalui pengurangan jumlah peserta yang hadir, melalui tentunya mungkin yang diundang ini adalah mahasiswa yang domisilinya dekat, Iya. berasal dari wilayah domisili yang memang zona hijau aman. Hanya saja memang penerapan teknologi itu menjadi hal yang sangat penting. Kemarin saya melihat kegiatan PKKMB ini 70% itu kegiatan ini dikemas itu melalui sistem komputerisasi internet, sistem online ya. secara daring. Berarti ini kita harus melek teknologi, teknologi informasi, teknologi internet. Nah, menurut Bapak nih, apakah kita sudah siap untuk new normal ini sebenarnya melihat kondisi sekarang ini? Tidak siap, dan siap itu kita harus siap ya. Mau tidak mau. Karena kita ini kondisinya dipaksa untuk Ya. menjalani ini. Jadi apakah generasi muda kita sudah siap sebenarnya untuk menghadapi new normal kira-kira? Nah, secara keseluruhan kesiapan itu sebetulnya dilihat bagaimana kita mampu mengatasi masalah-masalah kita ya sendiri, khususnya dalam melaksanakan aktivitas bagaimana kita produktif di tengah pandemi ini. Ya, ya. Nah, kalaupun dalam kondisi masyarakat ternyata produktivitas masyarakat atau katakanlah mungkin kita ini sebagai kaum milenial, anak muda ya. Saya juga sih anak muda ya. Iya, iya. Meskipun sudah punya pasangan. Iya. Itu kan semangat harus ya, selalu. semangat betul. Nah, saya lanjut ya. Ya, Pak. Nah, dilihat dari satu masyarakat, ketika masyarakat itu memang terdampak sangat langsung besar ya, atau mungkin hampir di setiap sisi kehidupan kita itu betul-betul lumpuh gara-gara adanya pandemi ini. Saya kira bisa kita simpulkan bahwa kita tidak siap menghadapi ini.